ponselku berdering. Ada panggilan, "Mbok, tolong suapkan bubur ini untuk Ibu Mas Bayu. Aku mau menerima telepon sebentar," ucapku. "Iya, Non," jawab Mbok Siti dan berlalu membawa bubur ke ruang tengah, di mana Bayu dan ibunya berada di sana. Aku melangkah ke teras belakang, menjawab panggilan di ponselku. Aku tidak mau orang-orang di rumah ini tahu dengan siapa aku berbicara. "Halo," ucapku di ponsel. "Kamu di mana?" "Aku di rumah Bayu." "Sudah kamu berikan Donna hadiah perhiasan itu?" "Sudah." Dia terlihat sangat senang. "Kamu tahu kalau Donna pergi ke salon kita menanyakan tentang kamu ke karyawan salon kita?" "Donna mencari tahu tentang aku?" tanyaku heran. "Iya, dia ke salon dan menanyakan tentang kamu dan di mana alamat tantemu di luar negeri." "Apakah dia curiga dengan kita?" "Entahlah, mungkin dia sangat penasaran dengan kekayaan kita, karena di otak Donna hanya uang dan harta. Kamu harus lebih hati-hati, jangan sampai rencana kita gagal." Saat aku berbicara di ponsel, mataku menangkap bayangan seseorang di balik dinding. Cahaya matahari menimbulkan bayangan seseorang yang bersembunyi, menguping pembicaraanku. Perasaanku tidak enak, karena aku menyebut nama Donna dengan sangat penasaran. Aku mencoba melangkah mendekat, melihat siapa yang bersembunyi di sana. Kalaupun dia beranjak dari persembunyiannya, aku tetap bisa melihat seseorang tersebut karena jarak kami sangat dekat. Saat aku menerima telepon berbicara di ponsel, mataku menangkap bayangan seseorang di balik dinding, menguping pembicaraanku. Aku melangkah mendekat, ingin melihat siapa sosok yang di balik dinding. Sinar matahari membuat bayangannya jelas di mataku. Aku yakin sosok di balik dinding bukan Caca, karena terlihat di bayangan dia bertubuh setinggi orang dewasa. "Halo, halo," suaranya di ponsel karena aku terdiam sejenak. "Halo Tante, maaf ya, aku terpaksa memecat Donna karena kerjanya tidak becus. Dia sudah bikin pelanggan salonku kecewa dengan hasil kerjanya," ucapku mengalihkan pembicaraan. "Kamu bicara apa?" tanyanya di ponsel. "Aku mau Tante mengerti, salonku bukan salon kalangan bawah." Aku melanjutkan pembicaraan yang tidak nyambung, sambil melangkah mendekati dinding di mana ada sosok yang menguping. "Apakah ada orang lain di dekatmu sehingga membuatmu bicara tidak nyambung denganku?" "Iya," jawabku singkat. "Oke, nanti aku sambung lagi." Aku segera menutup ponsel dan melangkah mendekati, ingin melihat sosok yang bersembunyi. Hanya 3 langkah lagi, aku pasti bisa melihatnya. Namun, sebelum aku melihatnya, dia mencoba pergi dari tempat persembunyiannya. Aku dengan cepat ingin melihat, meskipun yang terlihat hanya punggungnya. Aku berhasil. Kulihat Mila berlari menjauh. Dia sangat terburu-buru, hingga kakinya oleng karena sepatu hak tingginya menginjak batu dan terjatuh. "Au!" Suara Mila terjatuh ke tanah. Aku berdiri menatapnya dan dia terkejut melihatku. "Tante tidak apa-apa?" tanyaku, mendekat dengan suara tenang. "Bukan urusanmu," jawab Mila berusaha bangkit berdiri. "Apakah kebiasaan Tante suka nguping pembicaraan orang?" tanyaku, tersenyum mengejek. "Siapa juga yang suka menguping? Ini rumahku. Apapun yang aku mau, terserah aku," jawab Mila mengelak. "Tapi tidak harus berlari takut ketahuan gitu, Tante." "Aku tidak takut ketahuan. Emangnya kamu siapa?" lagak Mila berkacak pinggang. "Aku calon madumu, Tante," jawabku, yang membuat Mila semakin kesal. "Dengar ya, aku tidak akan
membiarkan itu semua? Tunggu saatnya. Kamu akan tahu siapa Mila. Ancam Mila yang kusambut dengan tertawa lagi. Hahaha. Lari aja tidak becus. Kalau aku videokan pasti lucu juga. Kamu. Wajah Mila merah. Apakah merah malu atau merah marah? Yang jelas dia terlihat sangat lucu di mataku. Mama, Mama, teriak Caca memanggil Mila. Tidak lama kemudian Caca sudah mendekat dan berdiri di samping Mila. Mama kenapa? Tanya Caca kepada Mila. Mama, Mila terjatuh sayang, jawabku mengejek. Kok bisa Mama terjatuh? Tanya Caca polos. Karena suka nguping. Hahaha. Aku tidak bisa menahan tawaku. Jangan dengarkan dia. Ayo kita masuk, ajak Mila kepada Caca. Kita tidak boleh nguping ya, Ma. Kalau tidak, kita bisa terjatuh, kata Caca sambil melangkah di samping Mila, ingin masuk ke rumah. Caca, aku memanggil Caca. Caca membalikkan badan, menatapku. Ya Bunda, jawab Caca. Kasih mamamu obat kuping, agar kebiasaan nguping pembicaraan orang lain lebih jelas, ucapku. Mendengar perkataanku, Mila melangkah, mendekatiku dengan mimik wajah marah. Aku bersiap-siap untuk menghadapinya. Sepertinya aku menikmati bermain sejenak dengan Mila saat ini. Hei, wanita gila! Mila mendorong pundak kananku hingga tubuhku mundur satu langkah. Au! Suaraku. Idi, baju bisa kotor disentuh nenek sihir, ucapku dengan mimik wajah jijik, mengibaskan pundakku yang didorong Mila. Kamu yang nenek sihir, jawab Mila dengan lantang. Mendengar suara Mila berteriak-teriak marah, Bayu datang dan berdiri di antara aku dan Mila. Ada apa Mila? Tanya Bayu kepada Mila. Dia yang mulai duluan. Aku sangat membencinya, Mila berkata sambil ingin mencakarku, tapi terhalang karena Bayu mencoba menghentikan perbuatan Mila. Lepaskan aku, jangan halangi aku mencakar wajah wanita gila ini, ucap Mila kepada Bayu. Mas, sepertinya istrimu perlu penanganan dokter saraf, ucapku yang semakin membuat Mila marah menatapku. Kamu kira aku gila? Kamu yang gila, iblis. Cukup Mila, cukup. Suara Bayu dengan lantang. Aku tak akan tinggal diam sebelum wanita ini kamu usir dari rumahku. Emosi Mila belum reda. Lani tak akan pergi dari rumah ini. Perkataan Bayu membuat Mila terpana dan diam. Aku akan menikahi Lani dan dia akan menjadi Bunda Caca, kata Bayu lagi melanjutkan kata-katanya. Caca menyaksikan pertengkaran ini, diam tersandar di dinding dekat tanaman bunga hias. Entah apa yang difikirkannya, membuatku merasa bersalah. Karena terlihat dari sorot matanya, dia menahan tangis. Caca, ayo ikut Bunda, ajakku kepada Caca. Tidak mau, aku benci Bunda. Bunda membuat Mama Mila marah. Sejak Bunda datang ke rumah ini, Mama Mila selalu marah-marah. Kamu dengar tuh, Caca aja mengerti dengan situasiku, kata Mila dan mendekati Caca. Jangan sangkut pautkan Caca dengan masalah ini, Mila, kata Bayu. Kamu tahu anakmu kan, Mas? Jadi kenapa aku yang kamu salahkan? Jawab Mila merasa benar. Dadaku merasa sesak mendengar kata-kata Caca. Aku ingin memeluknya dan memohon agar jangan menyalahkanku. Aku mama kandungmu, nak, gumamku di hati melihat Caca memegang tangan Mila erat dan aku terlihat seperti musuhnya. Ayo kita masuk, nak, ajak Mila kepada Caca dan Caca menuruti langkah Mila masuk ke rumah tanpa berpaling ke belakang melihatku. Entah kenapa air mataku menetes di pipi. Hatiku perih melihat kebencian di mata Caca menatapku. Tadinya
Aku hanya ingin sedikit bermain dengan Mila, tapi aku mendapatkan sesuatu yang menyakitkan hati. Mila berhasil merebut putriku dari dalam perut dan kehidupanku. Sakit. Jangan sedih, Lani, ucap Bayu menyeka air mataku dengan sapu tangannya. Maafkan aku, Mas, jawabku berusaha menghilangkan kesedihanku. Aku tahu kamu sedih dengan perkataan Caca. Percayalah, dia anak yang baik serta penurut. Aku menyayangi anakmu, Mas. Sejak pertama kali aku mengenal Caca, rasanya aku ingin cepat-cepat hadir di kehidupan kalian. Jangan khawatir, aku akan mewujudkan keinginanmu itu. Kalau Mila belum bisa menerimaku sebagai istri keduamu, aku belum siap menikah denganmu, Mas. Kenapa harus Mila? Dia tidak akan menyetujui pernikahan kita, dan sampai kapanpun tidak akan. Beri aku waktu mendekati Caca. Saat Caca sudah menerimaku setulus hati, kita akan menikah. Sebenarnya aku hanya ingin mengundur waktu. Rencanaku belum terwujud sempurna. Aku tidak boleh mempermainkan sebuah pernikahan, meskipun itu hanya aksi balas dendam. Bagiku, pernikahan itu sangat sakral dan suci, bukan sebuah permainan yang mereka lakukan kepadaku. Bersambung.